religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, program Sakti Janjikan Inspirasi. Kita berjumpa kembali untuk dialog interaktif religi pagi untuk edisi hari ini, dan kami sudah tersambung dengan narasumber kita untuk kebersamaan kita di dialog religi pagi. Langsung saja saya sapa, ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah hari ini sehat, cuman hujan. Oh, hujan, Masya Allah. Alhamdulillah berkah di sana ya Pak Ustadz ya. Untuk pagi ya. Oke, kita berjumpa dalam dialog interaktif religi pagi edisi hari ini. Jadi untuk Anda yang mau bergabung di 0741 nanti jam 482 atau di 0812 44 59 2391. Ini Pak Ustadz ini suara Nana kan? Ya jelas. Suara Nana ya? Oke, baik. Dan untuk kebersamaan kita di dialog interaktif religi pagi edisi hari ini akan menghadirkan topik orang yang disolatkan dan tidak disolatkan jenazahnya. Baik, silakan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka jumpa kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai kewajiban seorang muslim itu adalah menyolatkan orang yang meninggal. Lalu siapa yang harus disolatkan orang yang meninggal itu? Apakah seluruh orang muslim itu yang meninggal? Apakah seluruh orang yang meninggal itu harus disolatkan? Tidak, hanya orang muslim yang ketika dia meninggal harus disolatkan. Orang yang meninggal dalam keadaan muslim, maka orang itu harus disolatkan. Kenapa kok kita menyolatkan orang yang meninggal itu? Di dalam surah Al-Baqarah di juz 2, di awal juz 2 itu, halaman pertama juz 2, di sana dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ketika kita menyolatkan orang, memang di situ sudah ada perintah dari Rasulullah SAW, kalau ada orang meninggal kita harus menyolatkannya, dan menyolatkan orang yang meninggal itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Apabila sudah dikerjakan oleh satu orang dalam sekampung itu, maka orang sekampung itu kewajibannya adalah telah gugur. Artinya sudah gugur kewajiban untuk melakukan fardu tersebut. Tetapi kalau satu kampung tidak mengerjakan sholat jenazah, sementara dia tahu kalau di situ ada orang yang meninggal, di dekat rumahnya itu ada yang meninggal, tidak ada satupun yang menyolatkannya, maka satu kampung terkena hukum semuanya. Karena apa? Fardu kifayah itu apabila dikerjakan oleh satu orang telah gugur kewajiban seluruh orang sekampung itu. Kalau sudah ada yang mengerjakan, kalau tidak ada yang mengerjakan, artinya kewajiban orang satu kampung itu belum tergugurkan. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban itu berasal dari kata-kata wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Artinya kalau itu kewajiban dikerjakan, semuanya mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, semuanya mendapat dosa. Jadi artinya orang yang melakukan kewajiban, dia mendapat pahala. Orang yang meninggalkan kewajiban, dia mendapatkan dosa. Lalu siapa orang yang harus kita salati itu? Orang yang harus kita salati adalah orang yang apabila dia meninggal dalam keadaan muslim. Orang yang meninggal dalam keadaan di dalam dirinya kita tahu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan orang yang ada di dalam hatinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak boleh disakiti, maka tidak boleh disiksa, maka tidak boleh dibunuh. Dulu pernah zaman Rasulullah itu ada orang yang
membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu orang itu menganggap itu hanya untuk menyelamatkan diri dari kematian, maka dia tetap saja langsung dibunuh. Lalu ada yang mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada salah satu sahabat dari mujahidin yang berperang di jalan Allah, dari orang-orang yang berijtihad di jalan Allah, ikut perang, kemudian melihat musuhnya di situ sudah terkapar. Begitu terkapar dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian terus tetap dibunuhnya. Lalu Rasulullah SAW agak marah kepada orang tersebut. Lalu orang tersebut menjawab, itu hanya melindungi diri ya Rasul, karena dia sudah kepepet, karena dia sudah kalah, karena dia sudah mau mati. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada orang tersebut, apa kamu mengetahui apa isi hatinya? Tidak. Kalau begitu kenapa kamu bisa menilai seperti itu? Kamu bisa mengatakan seperti itu? Orang itu yang ada di dalam hatinya kita kadang tidak tahu. Maka husnudzon itu jauh lebih baik daripada suudzon. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kesehariannya kita lihat dia adalah seorang muslim, maka kita harus berhusnudzon dia adalah memang seorang muslim. Apapun yang terjadi. Sebab apa? Sebab kalau kita menjustis atau menghukumi orang itu adalah orang yang tidak muslim, sementara kesehariannya kita tahu muslim, walaupun dosanya banyak, kita tidak tahu seberapa banyak dosa itu, kemudian seberapa banyak ampunan Allah untuknya. Kita tidak tahu. Maka bisa jadi orang yang kesehariannya dia adalah seorang penjahat, orang yang kesehariannya dia ada orang yang nakal, orang yang kesehariannya dia adalah pendosa, tetapi dia Islam. Kita tidak tahu pada saat akhir hayatnya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang apabila mau meninggal, itu biasanya nyawa itu ditarik dari kakinya. Begitu dari kaki ditarik, berhenti di lutut. Di situ Allah menunggu tobatnya orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Kemudian kalau ditarik dari kaki sampai ke lutut masih juga belum bertobat, maka nanti akan ditarik lagi dari lutut sampai ke perut. Masih ditunggu oleh Allah. Begitu ditunggu oleh Allah, dia bertobat, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian ketika ditarik dari perut sampai ke dada, masih ditunggu oleh Allah. Ketika ditunggu oleh Allah dia bertobat, maka tobatnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dada ditarik ke leher. Nah di sini maka tobat seseorang itu akan diterima Allah malam yughargir, sebelum dia ngorok, sebelum sampai ke tenggorokan. Nah kita tidak tahu apakah ketika dia di akhir hayatnya itu diampuni Allah dosa-dosanya atau tidak. Bisa jadi ketika kita lihat kesehariannya dia adalah buruk, tetapi kita nggak tahu kesehariannya apakah dia itu sudah bertobat kepada Allah atau belum, kita nggak tahu. Maka husnudzon kita mengatakan bahwasanya orang tersebut telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia meninggal dalam keadaan muslim, artinya dia memang secara zahir dia tidak murtad, secara zahir dia tidak masuk agama lain selain agama Islam, maka orang tersebut ketika meninggal harus disolatkan. Tetapi sebaliknya, walaupun dia dulu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian pada saat di perjalanan hidupnya dia pindah ke agama lain, mungkin pindah ke agama Kristen, mungkin dia pindah ke agama Buddha, mungkin dia pindah ke agama Konghucu, mungkin dia pindah ke agama Hindu dan seterusnya, agama yang lain, maka orang tersebut secara zahir dia itu sudah keluar dari Islam. Orang yang seperti itu ketika dia meninggal tidak perlu disolati, tidak perlu disolatkan. Karena apa? Secara zahir, secara lahiriah dia telah masuk kepada agama lain. Dia bukan orang Islam. Yang wajib disolatkan adalah hanya orang Muslim, hanya orang Islam. Kalau dia tidak Islam, maka dia tidak Muslim. Lalu bagaimana kalau seandainya menemukan seorang yang meninggal, kemudian pada saat orang itu meninggal tidak ada satupun orang yang tahu
apakah dia itu muslim atau tidak muslim. Misalnya seorang yang meninggal dalam keadaan hanyut. Yang pertama harus dicari dulu identitasnya. Sekarang ini tidak terlalu sulit untuk mencari identitas karena setiap orang rata-rata punya KTP. Beda dengan zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu ada orang yang belum memiliki KTP, artinya zaman itu belum ada KTP. Kalau sekarang sudah ada KTP. Ketika ada KTP, maka kita bisa tahu, oh ini namanya adalah si Fulan bin Fulan, agamanya adalah Islam. Maka ketika kita tahu itu Islam, kewajiban kita orang yang menemukan mayat tersebut mengajak orang untuk menyolati mayat tersebut. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada identitas sama sekali? Kalau tidak ada identitas sama sekali, ya itu ada dua pendapat. Yang pertama ya disolatkan, karena kita menganggap dia adalah seorang muslim. Yang kedua, kita tidak perlu menyolatkan karena kita memang tidak tahu apa-apa, apakah dia muslim atau tidak muslim. Ini kalau seandainya terjadi ada orang yang menemukan seseorang yang setelah dicari identitasnya memang tidak tahu. Boleh disolatkan, boleh juga tidak disolatkan. Karena kita nggak tahu apakah dia seorang muslim atau bukan. Tetapi kalau menurut saya itu lebih baik disolatkan. Karena apa? Karena kita menganggap dia adalah seorang muslim. Saudara kita seorang muslim. Jadi orang yang disolatkan hanyalah orang muslim. Orang yang tidak muslim tidak perlu disolatkan di dalam hukum agama Islam ini. Lalu pada saat kita menyolatkan itu, pendengar yang dirahmati Allah, biasanya selesai kita menyolatkan itu, salah seorang dari kita atau imamnya yang berada di depan itu langsung menghadap kepada jamaah yang lain. Ketika di antara kita ada yang menghadap jamaah yang lain itu, biasanya langsung mengatakan, Bapak-bapak, kita saksikan mayat ini baik, lalu kita jawab baik. Kita saksikan mayat ini baik, baik. Kita saksikan mayat ini baik, baik. Bahkan sampai 3 kali mengatakan seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena dulu ketika Rasulullah SAW itu menyolatkan seorang yang meninggal dari Bani Salma, pada saat itu beliau menyolatkan, tiba-tiba ada muncul seseorang. Seseorang ini muncul lalu mengatakan, Ya Rasulullah, nikmal mar'u kana. Ya Rasulullah, sebaik-baik orang adalah ini. Kemudian Rasulullah bertanya, Anta bima taqulu, kamu ini ngomong apa? Kamu ngomong apa? Lalu orang tersebut menjawab, Ya Rasulullah, Allahu a'lam bisarair. Ya Rasulullah, Allah lebih tahu rahasia apa di balik orang itu. Fa'amman ladzi badalana minhu fadaka, yang kami tahu dari orang ini memang dia adalah orang baik. Jadi orang tersebut menjelaskan kepada Rasulullah setelah Rasulullah bertanya, kamu ngomong apa? Kok sampai mengatakan sebaik-baik orang adalah ini? Kemudian orang tersebut menjelaskan, yang kami lihat ya Rasulullah, yang kami tahu ya Rasulullah, orang ini adalah baik kesehariannya. Fa'amman ladzi badalana minhu fadzaka. Memang seperti itu yang kami lihat. Dia itu kesehariannya orang baik. Lalu Rasulullah menjawab, wajabat. Begitu. Pendengar yang dirahmati Allah, apa itu artinya wajabat? Wajabat itu kalau dia baik, berarti dia adalah orang baik. Kemudian suatu saat lagi Rasulullah SAW menemui atau menyolatkan seorang yang meninggal dari Bani Harisah. Kemudian pada saat menyolatkan itu tiba-tiba muncul seseorang. Muncul seseorang itu dengan mengatakan, Ya Rasulullah, bi'sal mar'u kana, seburuk-buruk orang adalah ini. Laqad kana fadun ghalido, orang ini telah menyusahkan orang banyak. Ngerecokin orang lain saja gawinya. Gawinya nyusahin orang. Anta bima taqulu, kamu ini ngomong apa? Kok bisa seperti itu? Lalu jawab, fa amman ladzi Allahu a'lam bisarair. Ya Rasulullah, Allah lebih tahu rahasia apa di balik orang ini. Fa amman ladzi badalana minhu fadaka. Tetapi yang kami tahu, yang ditunjukkan kepada kami, yang kami lihat, memang seperti itu. Lalu Rasul menjawab, wajabat.
Itu pada saat Rasulullah menyolatkan seseorang yang meninggal di Bani Harithah. Berbeda dengan seseorang yang meninggal di Bani Salmah. Ketika dikatakan baik, maka kalau ada yang mengatakan baik, maka kita juga harus mengatakan baik. Kecuali kalau ada yang mengatakan buruk. Kalau ada yang berteriak mengatakan buruk, menyaksikan dia buruk. Ini ketika Rasulullah mendengar orang yang menyaksikan katanya baik, maka Rasulullah langsung mengatakan baik, begitu. Ketika orang mengatakan buruk, Rasulullah mengatakan buruk, gitu. Tetapi kita kan tidak tahu keseharian orang tersebut. Makanya ketika kita mengatakan orang tersebut baik, maka kita pun juga mengatakan baik, begitu. Nah, pun pula demikian, Umar bin Khattab ketika berada di Madinah, di situ datang seorang bernama Abu Aswad. Abu Aswad ketika menemui Umar bin Khattab di Madinah, saat itu sedang dalam keadaan wabah. Wabah yang sebentar-sebentar ada orang meninggal, sebentar-sebentar ada orang meninggal, sebentar-sebentar ada orang meninggal. Jadi banyak sekali orang meninggal. Ketika terjadi wabah itu, waqad kana mautan dzari'an. Jadi sebentar-sebentar terjadi orang yang meninggal dan digotong. Lalu pada saat ada orang meninggal itu digotong lewat itu, Umar bin Khattab berdiri di pinggir jalan bersama Abu Aswad. Ketika ada orang yang mengatakan pada saat mengiringi iringan jenazah tersebut dengan mengatakan bahwasanya si mayat itu adalah orang baik, maka Amirul Mukminin mengatakan wajabat. Tak lama lagi datang orang yang mengantar jenazah lagi, lalu mengatakan orang itu buruk, orang itu jahat, orang itu tidak baik. Lalu Umar bin Khattab juga mengatakan wajabat. Ketika Umar bin Khattab mengatakan wajabat pertama dan mengatakan wajabat kedua, lalu Abu Aswad heran kepada Umar bin Khattab. Ma wajabat ya Amirul Mukminin? Yang wajabat itu apa wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan, ayyu mu'minin, apabila ada orang meninggal mata, ayyu mu'minin mata, apabila ada orang meninggal, ada seorang muslim mukmin yang meninggal, syahida bi arba'in, disaksikan oleh orang 4. Apabila ada orang mukmin yang meninggal disaksikan oleh orang 4 bi khairin, atas kebaikannya. Apabila ada orang mukmin yang disaksikan oleh orang 4 atas kebaikannya, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Itulah kenapa ketika kita menyolatkan jenazah, kemudian ada orang yang mengatakan, bapak-bapak, kita saksikan mayat ini baik. Lalu kita jawab, baik. Kenapa? Karena ayyu mu'minin syahida bi arba'in adkhalahul jannah. Orang mukmin apabila disaksikan kebaikannya oleh 4 orang, maka orang itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Lalu Abu Aswad bertanya, wa in salasatun, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya disaksikan atas kebaikannya oleh orang 3, lalu Umar bin Khattab menjawab, wa in salasatun, walaupun disaksikan oleh orang 3, maka orang itu tetap Allah masukkan ke dalam surga. Wa in isnani, walaupun disaksikan oleh 2 orang pun demikian. Lalu Umar bin Khattab menjawab, wa in isnani, walaupun disaksikan oleh 2 orang, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Walam nas'al an wahid. Lalu beliau Abu Aswad mengatakan, kami tidak menanya kalau seandainya disaksikan oleh orang 1. Artinya apa? Walaupun disaksikan oleh orang 1, tentu nanti akan dijawab, walaupun disaksikan kebaikannya oleh orang 1, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Artinya ketika kita menyolatkan mayat, menyolatkan orang yang meninggal, orang muslim yang kita solatkan, kemudian ada yang mengatakan, bapak-bapak, kita saksikan mayat ini baik, lalu kita jawab baik, maka orang itu
akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena yang dipercaya oleh malaikat adalah ucapan terakhir yang disaksikan oleh orang yang menyaksikan tersebut. Oleh karena itu, jangan terlalu kita pelit kepada saudara kita yang telah meninggal. Baik, Pak Ustadz. Iya. Iya. Dan itu dia pendengar ya, sudah disampaikan paparan singkat. Wow, mantap sekali nih untuk topik bahasan kita. Jadi orang yang disolatkan dan tidak disolatkan jenazahnya ya Pak Ustadz Iya. ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0741634482 dan juga untuk Anda di 081244592391. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dari siapa, Pak Arnold ya? Ya iyalah. Oke, silakan Pak Arnold. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Parnal. Iya, sehat ya Pak Ustadz. Hujan di sana nggak Pak Ustadz? Oh ya, hujan deras di sini. Apa coba enaknya ya hujan gini. Iya. Silakan. Jadi Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Untuk memandikan jenazah tadi yang Pak Ustadz katakan itu tadi, itu kan ada imam satu. Itu pada waktu memandikan perintahkan yang ini nyuci ini, yang ini nyuci ini, atau sebelum mandi kita kasih tugas satu persatu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua waktu menyolatkan Pak Ustadz, itu kita tawarkan dulu kepada ahli ini Pak, pada anak-anaknya pada itu imamnya itu imam masjid menyerahkan kepada ada tidak anaknya atau anak yang menyolatkan. Kalau tidak ada baru kita solatkan. Ini yang begini betul atau tidak nih Pak Ustadz? Itu aja Mbak. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ini Pak Arnold ini sebetulnya ngajari kepada orang yang lain, cuman hanya bertanya aja sama kita itu. Iya, memang seperti itu. Sebelum memandikan jenazah, itu sebaiknya dibagi-bagi dulu. Jadi pada saat nanti terjadi pemandian jenazah itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Memang memandikan jenazah itu agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena jarang orang memandikan jenazah. Hanya beberapa orang saja yang terbiasa memandikan jenazah. Yang jelas itu sudah ada ahlinya. Tetapi setiap kita mestinya harus tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Bahkan di situ dikatakan untuk memandikan jenazah itu sampai tangan ini terakhirnya untuk mengetes dia itu sudah suci atau belum, atau sudah bersih atau belum, itu dimasukkan ke lubang kotorannya. Ketika nanti lubang kotorannya itu masih ada warna-warna, itu berarti belum bersih, mesti harus dibersihkan lagi. Dan bahkan ada yang mengatakan harus dicium. Kalau masih ada bau kotorannya itu berarti harus masih tetap bersihkan sampai bersih. Cuman kalau seandainya sudah dibersihkan, masih juga nggak bersih-bersih sampai batas bersih terakhir. Sampai batas bersih saya. Jangan sampai memandikan jenazah itu sampai sehari atau 2 hari kehabisan waktu nanti untuk menguburkannya. Lalu ketika menyolatkan memang betul Pak Arnold ditawarkan dulu kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Karena apa? Karena itu yang lebih dekat dan yang lebih tahu dengan kondisi orang tersebut. Kalau memang tidak ada, baru diambil alih oleh imam masjid tersebut atau orang yang bisa pada saat itu. Kalau imam masjid tersebut tidak hadir. Begitu Pak Arnold. Oke, itu dia Pak Arnold ya, jawaban dari Pak Ustadz. Kita masih bersama, silakan untuk Anda, masih bersama narasumber kita. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik kita orang yang disolatkan dan tidak disolatkan jenazahnya. Di 0741634482, di 081244592391, dan juga untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz. Kami nantikan untuk kebersamaannya, untuk berdialog bersama Pak Ustadz ya, bersama narasumber kita di Dialog Interaktif Religi Pagi untuk edisi hari ini. Dan Pak Ustadz, yang mau tanyakan nih Pak Ustadz, kalau orang Islam nih Pak Ustadz ya, dia mengaku Islam sih, tapi tidak sholat, apa termasuk orang munafik, dan bolehkah kita mensolatkan orang ini Pak Ustadz? Iya, selama kita ketahui dia adalah orang Islam, selama kita tidak melihat dia pernah masuk agama lain, begitu dia meninggal tetap kita sholatkan. Soal nanti dia itu diterima atau tidak diterima itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas ketika dia masih mengaku kalau dirinya Islam, itu tetap kita sholatkan. Begitu Mbak Nana.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya ya. Dan kita terima untuk penelpon berikutnya. Silakan untuk Anda di 0741634482. Assalamualaikum. Ya, dicoba kembali di kebersamaan kita untuk dialog interaktif religi pagi untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Kita jeda dulu sejenak Pak Ustadz untuk mendengarkan yang Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 detik, RRI Max, Hijau, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi di frekuensi FM 88,5 Mega. Religi pagi. Baik pendengar, untuk Anda kita masih bersama di dialog interaktif religi pagi untuk edisi hari ini. Masih kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung, tentunya masih bersama narasumber kita. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Pak Ustadz. Halo. Iya, kita masih bersama. Kita terima penelpon berikutnya Pak Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Iya, silakan Pak Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Gunawan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Gunawan. Begini Pak ya, kita tadi itu ada masyarakat kita, dia kalau mau masuk Islam itu saat mau nikah gitu kan. Iya. Sesuai ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu kan. Setelah itu dia nggak sholat gitu, selesai nikahnya gitu kan. Terus dia tinggal gitu kan. Iya. Nah, setelah dia meninggal, apa boleh kita sholat apa tidak Pak Ustadz? Karena dia nggak sholat gitu kan. Betul. Sudah Islam tapi nggak sholat. Itu saja Pak, saya terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya. Kata Pak Gunawan tadi sudah masuk Islam, kemudian terus nikah, kemudian dia tidak sholat. Iya. Berarti Pak Gunawan ini lihat terus dia ya, tiap hari ngintip terus itu. 1 kali 24 jam. Oke. Termasuk rajin Pak Gunawan nih ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, yang jelas apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika dia meninggal tetap kita sholatkan. Selama kita tidak tahu kalau dia itu sudah keluar dari 2 kalimat syahadat. Ketika kita tahu dia sudah keluar dari 2 kalimat syahadat, maka kita tidak perlu menyolatkan dia karena dia bukan orang muslim. Jadi kuncinya satu, ketika kita pernah tahu dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya ketika kita pernah tahu dia masuk Islam,
maka ketika dia sudah Islam dan kita tidak tahu kalau dia keluar dari Islam selama dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada saat meninggal dia tetap disolatkan. Memang banyak, tidak 1 atau 2 orang yang saya syahadatkan, tetapi ketika dia ingin disyahadatkan itu, lalu saya tanya, sudah sunat apa belum? Nah, dijawab, belum. Kalau begitu, sunat dulu, nanti baru disyahadatkan. Khawatir nanti syahadatnya itu hanya sekedar syahadat saja. Kenapa? Karena nanti setelah syahadat, istrinya yang dinikahi itu, nanti dia akan dibawa kepada agama lamanya itu. Khawatir seperti itu. Maka si istri pun, calon istrinya saya tanya, kamu rela kalau dibawa ke agama dia, seandainya nanti dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia masuk agamanya lain lagi. Ya tidak mau lah Pak Ustadz kalau begitu. Kalau gitu suruh calon suaminya itu untuk sunat aja dulu. Sebentar sunat itu. Paling-paling 3 hari juga sudah bisa lari-lari sana sini lagi. Setelah itu baru nanti saya syahadatkan. Ada yang mau seperti itu, ada juga yang tidak mau seperti itu. Karena tidak mau, maka saya bilang, kalau gitu cari ustadz yang lain saja, yang mau mensyahadatkan tanpa kamu sunat. Nah, saya bilang macam itu. Jadi, intinya orang apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sebagai saudaranya yang muslim, ada kewajiban menyolatkan pada saat dia telah meninggal dunia. Jadi gitu Pak Gunawan. Oke, baik. Itu dia Pak Gunawan penjelasan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana? Kak Ujang, Mbak Nana. Oh, Pak Ujang. Oh, kok suaranya beda? Iya, Pak. Iya, benar. Biasa Nana langsung tahu loh. Hujan ya di sana? Hujan, Mbak Nana ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan, apa yang mau ditanyakan nih? Nggak bisa dengar, Mbak Nana. Apa yang ada hujan? Oh, oke. Langsung aja. Apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Tuh. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah berkat doa Pak Ujang sehat. Sama Pak Ustadz ya. Oke. Dan saya nanya kayak gini Pak Ustadz. Kami kan, saya kan sering kalau habis azan di masjid itu kan sering selawat. Iya, selawatan. Jadi orang terbilang ada yang tidak boleh sholat, mengganggu apa bilang gitu kan? Boleh sholawat ya, mengganggu orang. Selawat. Oke. Selawat saya ada banyak dua lalas sudah berhenti koman itu kan. Itu tidak boleh, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu kan. Gimana cara mengatas mereka? Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz. Iya Pak Ujang, kata orang Jawa itu namanya puji-pujian. Jadi ketika menjelang qomat itu ada puji-pujian, daripada setelah azan kemudian diam, maka di situ diisi puji-pujian. Puji-pujian itu isinya adalah sholawat. Kalau sekarang itu yang bagusnya adalah sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi sholat yang sekarang ini kalau menurut saya bagusnya sholat tibil qulub, biar wabah-wabah ini segera berlalu. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi seperti itu? Memang sholawat itu atau puji-pujian itu gunanya adalah menunggu jamaah agar dia datang ke masjid. Supaya tidak terganggu, maka ketika ada orang yang sholawatan itu, ada sholawatan. Ketika ada orang datang kemudian sholat, ya kita mestinya berhenti sajalah dulu sholawatnya itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang sholat, kita sholawatan. Cuman biasanya kalau sudah ada aturan di masjid itu, kira-kira beberapa menit sebelum qomat itu ada puji-pujiannya, itu diadakan puji-pujian itu. Biasanya orang yang datang itu tidak terganggu kalau dia orang yang sudah terbiasa di situ. Kalau dia merasa terganggu, ya kita ambil aspirasinya. Kita terima aspirasinya, kita terima usulannya itu. Jangan sampai kita sholawat malah mengganggu orang yang sholat.
pada saat kita bersolawat itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk menunggu orang hadir melakukan sholat berjamaah. Ketika orang sudah pada hadir untuk sholat berjamaah di situ dan dia hanya duduk, boleh kita bersolawat. Karena sholawat itu adalah termasuk zikir. Jadi begitu Pak Ujang tadi ya? Iya, Pak Ujang, ketika ada orang datang ke situ, kita sudah bersolawat. Kita ada orang datang ke situ, kita sudah bersolawat. Lalu ada orang yang sholat, biasanya dia tidak terganggu. Kecuali begitu ada orang sholat, sedang sholat, lalu kita bersolawat. Itu biasanya yang terganggu yang seperti itu. Jadi ketika kita mulai bersolawat atau puji-pujian, tengok dulu kanan kiri, ada nggak orang yang sholat. Kalau tidak ada orang yang sholat, ya terus saja bersolawat. Ketika kita bersolawat, lalu datang orang, biasanya orang seperti itu tidak terganggu biasanya. Karena apa? Karena sudah adaptasi gitu. Tetapi ketika lagi enak-enaknya kita berdiri, khusyuk-khusyuknya kita sholat, tiba-tiba ada suara kencang salawat, itu terganggu. Yang seperti saya juga terganggu seperti itu. Jadi sebaiknya ketika ada Pak Ujang ada di masjid, kemudian tidak ada orang yang berdiri melakukan sholat, bersolawatlah, puji-pujianlah. Insya Allah tidak akan mengganggu orang. Ketika nanti orang itu datang, ketika dia merasa terganggu, biasanya akan ngomong, Pak Ujang, aku mau sholat, hentikan dulu sholawatnya. Hentikan saja, nggak apa-apa, karena dia merasa terganggu. Karena kedudukan sholawat atau puji-pujian itu masih di bawah orang sholat. Itu kira-kira begitu, Pak Ujang. Oke, baik. Itu penjelasan dari Pak Ustadz ya, Pak Ujang. Dan kebersamaan kita di Dialog Interaktif LIG Pagi untuk edisi hari ini harus kita tuntaskan, Pak Ustadz. Oh ya. Oke, silakan apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang meninggal, kewajiban kita adalah menyolatkannya. Terlepas orang itu baik atau buruk, yang penting kita menyolatkannya. Dan jangan pernah mengatakan buruk kalau kita tidak pernah tahu keburukannya. Dan jangan mengada-ngada, karena ketika kita mengada-ngada, itu akan kembali kepada kita yang mengatakannya. Ketika kita mengatakan buruk hanya untuk menfitnahnya, maka fitnah itu nanti akan kembali kepada kita. Makanya malaikat itu yang paling dipercaya adalah ucapan terakhir dari orang-orang yang mengisahkan tersebut. Untuk itu kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummah, sebaik-baik umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi, dan demikianlah kalian dijadikan umat wasato. Umat wasato itu umat pertengahan, artinya umat yang mulia. Untuk apa dijadikan umat yang mulia? Litakunu syuhada 'alan nasi, untuk dijadikan saksi di antara manusia. Manusia yang mana? Manusia yang terdahulu maupun manusia yang sekarang. Kenapa kok terdahulu kita tahu? Karena Rasulullah telah mengabarkan kepada kita melalui hadis-hadisnya, melalui Al-Quran tentang kebaikan umat yang terdahulu dan juga tentang keburukan umat terdahulu, dan juga untuk menjadi saksi umat yang sekarang. Umat yang sekarang yang kita lalui, yang tidak diberitakan oleh Rasulullah, tapi kita bisa melihatnya sendiri. Untuk itu, kita ini umat Islam dijadikan oleh Allah sebagai umat wasato, umat yang mulia. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi saksi umat terdahulu maupun umat yang sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk kebersamaannya dalam Dialog Interaktif LIG Pagi untuk edisi hari ini, Pak Ustadz. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 0741634482 untuk topik bahasan kita, orang yang disolatkan dan tidak disolatkan jenazahnya. Saya undur diri, kita jalan untuk sajian acara berikutnya di Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini. Religi Pagi.